Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Sejak tahun 2020, Indonesia memasuki masa sulit di dalam perjalanannya. Pandemi kali ini benar-benar menghancurkan negeri ini dari berbagai sisi. Selain banyak yang meninggal, yang terkena dampak parah adalah sisi ekonomi. Saya menerima banyak pesan di kotak pesan saya, banyak yang membutuhkan bantuan keuangan karena ekonomi mereka hancur sejak pandemi pertama. Apalagi ketika diterapkan PPKM darurat, otomatis pendapatan mereka berkurang dan banyak yang berhenti karena nggak ada kerjaan. Pada situasi seperti ini, seharusnya sudah dimulai gotong royong nasional untuk mengembalikan situasi minimal dalam kondisi bertahan. Tapi ternyata sulit juga, karena ada sebagian elit politik yang malah menari di tengah pandemi memanfaatkan musibah untuk kepentingan mereka sendiri. Dan elit politik yang paling kentara memainkan isu di tengah pandemi ini adalah Partai Demokrat. Partai yang dulu berkuasa dan sekarang ada di posisi 3 terbawah kursinya di DPR RI ini sedang sibuk mengerahkan kadernya untuk terus-menerus menyerang pemerintah daripada sibuk memberi solusi bagaimana mengatasi situasi ini. Sejak pandemi gelombang pertama, Partai Demokratlah yang terlihat berupaya keras melawan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown karena itu akan berbahaya untuk ekonomi sekitar. Kita ingat kemarin, Partai Demokrat yang begitu keras serukan supaya lockdown. Dan bahkan bukan itu saja, mereka memerintahkan kader-kadernya untuk melakukan lockdown di wilayahnya meski itu bertentangan dengan keputusan pusat. Berdasar perintah dari Partai Demokrat lah, pada bulan Maret 2020 lalu, Tegal menutup akses masuk ke kotanya, mengurung diri dari semua kegiatan arus keluar masuk orang dan barang. Wali kota Tegal adalah kader Demokrat dan dia langsung ditegur oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas keputusannya yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Dan bukan hanya Tegal, Papua juga melakukan lockdown pada waktu itu. Sebagai catatan kita, Lukas NMB, Gubernur Papua, juga adalah kader Demokrat. Bukan hanya mengerahkan kadernya yang jadi pimpinan daerah, AHY bahkan mengerahkan anaknya sendiri untuk mendesak Jokowi supaya melakukan lockdown. Salah seorang anak AHY menulis pidato dalam bahasa Inggris kalau Indonesia perlu lockdown untuk mencegah corona menyebar di tanah air. Isi pidatonya itu diupload di Instagram AHY dan mulailah menjadi bahan olok-olok politik pada waktu itu yang membuat ibunya Anissa Pohan langsung baper nggak karuan. Saking bapernya sang bunda, saya malah sempat mau disomasi hanya karena menyindir mereka yang tua-tua di Demokrat yang dengan teganya memanfaatkan anaknya yang masih kecil dalam urusan politik orang tuanya. Tapi ya gitulah, mereka cuma ngancem doang. Buktinya sampai sekarang nggak ada tuh somasi yang dikirim, cuma ributnya di pers doang. Memasuki pandemi gelombang kedua yang dikabarkan lebih mematikan. Partai Demokrat mengambil posisi lagi menari di atas panggung pandemi. Ketika keluar meme dari BEM UI, kader-kader mereka lah yang paling sibuk membela BEM UI kalau mereka ada di jalan yang benar. Bahkan Rahlan Narsidik, kader Demokrat yang kurang terkenal dan nggak punya kerjaan apa-apa itu, malah mengusulkan supaya DPR memanfaatkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah kenapa akun-akun media sosial pengurus BEM UI itu diretas. Coba perhatikan, usulan ini kan sangat bodoh sekali dilakukan oleh orang yang dianggap politisi senior di Demokrat. Apa coba hubungannya urusan akun medsos BEM UI dengan pemerintah? Kecurigaan Rahlan Narsidik yang menganggap kalau kemungkinan peretasan akun itu dilakukan oleh lembaga negara
Mungkin muncul dari alam bawah sadarnya karena dia sering meretas akun-akun orang lain atau menggerakkan buzzer-buzzer untuk menaikkan nama Demokrat yang sudah tenggelam ke laut dalam. Ada lagi yang namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah mantan aktivis dan petinggi di Partai Demokrat. Dulu dia nggak dikenal, tetapi sekarang sangat dikenal di media sosial karena berkaitan dengan tertangkapnya dia di sebuah hotel dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Selain sabu, di hotel itu juga ada seorang wanita yang tidak dikenal dan ada sebungkus kondom bergerigi di atas meja. Entah apa hubungannya Andi Arief dengan kondom bergerigi itu. Mungkin ya buat gigit-gigitan waktu konsumsi sabu ada di puncak hayalan. Andi Arief ini begitu rajin menyerang pemerintah. Bahkan dia menyebut Jokowi sebagai bebek lemah yang terkungkung di istana dan hanya menerima laporan saja. Dan seperti ada komando dari partainya, kerjaan Andi Arief ini sama sekali nggak memberikan solusi apapun. Tetapi dia hanya menertawakan situasi yang ada sambil terus-menerus memompahkan pesimisme kalau corona ini tidak akan berhasil ditangani pemerintah. Partai Demokrat dalam gelombang pandemi fase kedua ini memang lebih galak dibandingkan sebelumnya. Bahkan Anissa Pohan, istri AHY, juga ikut-ikutan membantu dengan terus-menerus melakukan serangan moral lewat Twitter kepada pemerintah yang sedang berjibaku melawan COVID. Meski ya cuma itu saja yang bisa dia lakukan. Padahal ada rekan yang punya nama depan sama dengannya, yaitu Anissa Bahar, mantan penyanyi dangdut, sudah bergerak duluan dengan melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah untuk ikut membantu meringankan beban rakyat dalam situasi sekarang ini. Sama-sama bernama Anissa, tetapi beda kelakuan. Yang lebih parah lagi, tiba-tiba Ibas Yudhoyono muncul dari dalam gua dan menyebut Republik Indonesia sebagai negara gagal atau failed nation karena tidak mampu selamatkan rakyatnya. Entah ada apa, Ibas tiba-tiba bilang failed nation. Gak ada angin, gak ada hujan. Mungkin dia lagi tinggi-tingginya dan nyerocos seenaknya tanpa berpikir panjang. Partai Demokrat sekarang ini memang lagi centil kayak banci tampil waktu pandemi lagi gila-gilanya sekarang ini. Mereka memanfaatkan situasi pandemi ini bukan untuk berusaha keras. Bagaimana negeri ini berhasil melewati masa sulit, tetapi justru untuk menaikkan nama partainya ke permukaan supaya orang tetap ingat namanya dan tetap memilih mereka nanti waktu pemilihan. Posisi Partai Demokrat yang terus turun di setiap pemilu dan sekarang hanya ada di posisi ketiga terbawah dengan perolehan suara hanya 7,7% saja memang cukup mengkhawatirkan. Beberapa prediksi mengatakan Partai Demokrat di 2024 nanti kemungkinan besar nggak akan lolos pemilu karena suara mereka akan kurang dari 4%. Demokrat bisa tenggelam seperti kapal Titanic yang dibangun terlalu besar dengan kesombongan luar biasa dan hancur hanya karena terkena gesekan gunung es saja. Tapi oke lah, gak ada Demokrat, politik emang gak rame. Jadi kita lihat saja apa yang mereka lakukan sambil senyum-senyum karena kita semua tahu Partai Demokrat itu lain di bibir, lain juga di perbuatan. Markida, mari kita tunggu Demokrat berprestasi saat lebaran kuda. Seruput dulu kopinya.